1762 oleh Francis Baring, seorang anggota keluarga. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kasus Barings Bank, kasus manajemen risiko perbankan. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama diri saya sendiri, Alexius Sandra, Alex. Yang kedua Ajahra Miko Putri, Ajahra. Dan yang ketiga Ajeng Mutiara Pratiwi, Ajeng. Dan yang keempat Syabila Dinda Ajahra, Syabila. Yang kelima Medina Lorenza, Dina. Dan yang keenam Hari Ardiansa, Hari. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempresentasikan hasil kerja kami. Barings Bank adalah bank dagang Inggris yang berbasis di London dan bank dagang tertua kedua di dunia setelah Berenberg Bank, kolaborator dekat Baring dan perwakilan Jerman. Perusahaan ini didirikan. Bank tersebut mengalami kerugian sebesar 827 juta pound sterling dan pada tahun 2019 mengalami kerugian sebesar 1,6 miliar pound sterling akibat dari penipuan investasi, terutama dalam kontrak berjangka yang dilakukan oleh karyawannya Nick Leeson yang bekerja di kantor di Singapura. Kronologinya, pada tahun 1929 sampai 1995, selama Perang Dunia Kedua, pemerintah Inggris menggunakan Barings untuk melikuidasi aset di Amerika Serikat dan tempat lain untuk membantu mendanai upaya perang. Setelah perang, Barings diambil alih dalam ukuran dan pengaruh oleh bank-bank lain, tetapi tetap menjadi pemain penting di pasar sampai 1995. Pada tahun 1995, runtuhnya Barings Bank. Barings Bank jatuh pada tahun 1995 oleh kerugian perdagangan besar-besaran yang disebabkan oleh perdagangan curang dan oleh perdagangan derivatif, utamanya di Singapura. Ini aktornya adalah si Nick Leeson. Nick Leeson seharusnya melakukan arbitrase, mencari keuntungan dari perbedaan harga kontrak berjangka Nikkei 225 yang terdaftar di Osaka Securities Exchange di Jepang dan di Singapura, International Monetary Exchange. Namun, alih-alih membeli di suatu pasar dan langsung menjual di pasar lain untuk mendapatkan keuntungan kecil, strategi yang disetujui oleh atasannya, Leeson membeli di suatu pasar, kemudian berpegang pada kontrak, berjudi ke arah pasar Jepang di masa depan. Menurut Eddie George, Gubernur Bank of England, Leeson mulai melakukan ini pada akhir Januari 1992 akibat serangkaian kejadian internal dan eksternal. Kerugiannya yang tidak dilindungi lainnya meningkat pesat. Sebelumnya, pada tahun 1995, Barings Bank yang memiliki sejarah panjang sebagai salah satu bank komersial tertua di dunia mengalami kolaps. Barings Bank didirikan pada tahun 1762 oleh Sir Francis Baring dan berkantor pusat di London. Kasus Barings Bank adalah salah satu kasus terbesar terkait manajemen risiko perbankan. Barings Bank mengalami kolaps karena kasus trending yang dilakukan pegawainya yang bernama Nicholas William Leeson atau biasa dipanggil Nick Leeson. Leeson mulai bergabung di Barings Bank pada tahun 1989. Pada tahun 1993, Leeson ditunjuk sebagai General Manager dari cabang Barings Bank Futures di Singapura. Tugas Leeson adalah mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang hanya bersifat arbitrase dan berisiko rendah yang dapat meningkatkan perbedaan harga dari instrumen derivatif ekuitas yang sama pada Singapore Money Exchange atau CMEX dan Osaka Exchange atau OSE. Namun kenyataannya,
Lawson malah mengambil posisi yang lebih berisiko dengan membeli dan menjual sejumlah kontrak yang berbeda-beda, di antaranya kedua stock exchange yang dimaksud atau jual beli kontrak yang bervariasi jenisnya. Lawson ternyata juga diberikan kontrol terhadap fungsi trading dan back office. Kapasitas Lawson sebagai general manager, dia dapat menyembunyikan kegiatan trading yang tidak diotorisasi selama 1 tahun karena dia mengelola fungsi trading dan back office. Senior manajemen di Barings Bank tidak mengetahui karena mereka umumnya berlatar belakang bank komersial dan minim pengetahuan mengenai trading. Seharusnya senior manajemen dapat mencium adanya resiko, karena Lawson mencatatkan keuntungan besar yang cenderung tidak wajar. Mereka tetap mempercayai bahwa Lawson memiliki posisi yang match antara CEMEX dan OSE, sehingga dengan demikian resikonya menjadi rendah. Pada kenyataannya, Lawson melakukan trading kontrak atau yang disebut derivative pada kedua exchange tersebut yang saling berbeda jenis dan seringkali posisinya mismatch. Sebagai contoh, Lawson menggunakan strategi trading yang dikenal sebagai straddle dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan menjual option put dan call dengan underlying instrumen yang sama. Dalam hal ini, indeks Nikkei posisi straddle pada umumnya akan menghasilkan keuntungan pada kondisi yang stabil, namun akan menjadi kerugian yang besar ketika pasar menjadi volatil. Strategi straddle adalah berspekulasi pada stabilitas harga pasar. Strategi straddle sangat menguntungkan sepanjang Nikkei 225 pada harga strike pada saat jatuh tempo karena baik opsi call dan opsi put menjadi tidak ada nilainya. Artinya, penjual opsi menerima premi penuh dan tidak membayar kewajiban. Jika indeks Nikkei berada di dekat harga strike saat jatuh tempo, Lawson masih untung karena premi yang diterima lebih besar dari kewajiban yang dialami jika opsi call atau indeks naik, atau opsi put, atau jika indeks turun. Lawson meningkatkan ukuran posisi terbukanya, walaupun kerugiannya meningkat karena peningkatan volatilitas di pasar. Selain melakukan cross trade di CEMEX antara akun 8888 dan akun switching, Lawson juga melakukan transaksi fiktif antar akun tersebut yang sebenarnya tidak terjadi di bursa. Dampak dari transaksi di luar bursa ini yang dilarang di CEMEX sekali lagi menghasilkan laba di akun switching, tetapi rugi di akun 8888. Intinya, dalam cross trade ini, Barings Bank melakukan transaksi dengan diri sendiri. Barings Bank tidak melakukan arbitrase untuk memanfaatkan perbedaan harga di CEMEX dan OSE, tetapi mengambil posisi terbuka yang nilainya sangat besar dan disimpan di akun 8888. Pernyataan laba dan rugi dari akun 8888 inilah yang sebenarnya mencerminkan dengan benar apakah posisi Lawson laba atau rugi. Hebatnya, detail akun ini tidak dikirim ke kantor treasury atau risk control yang terletak di London. Posisi Lawson di OSE diketahui publik karena memang OSE mengumumkannya setiap minggu. Namun transaksi di OSE hanya mencerminkan setengah transaksi yang dilakukan Lawson. Jika ia ambil posisi long di OSE, dia harus short 2 kali lipat jumlah kontrak di CEMEX agar posisinya netral. Ini mengingat strategi perdagangan Lawson adalah arbitrage untuk ambil keuntungan dari perbedaan harga antara CEMEX dan kontrak Nikkei 225 di OSE.
Transaksi arbitrage ini yang disebut switching oleh Barings Banks. Masyarakat Listen membeli kontrak yang lebih murah dan menjual sekaligus pada harga tinggi di pasar yang lain. Aktivitas arbitrage ini beresiko kecil karena posisi akhirnya selalu matched. Masalahnya, Lison tidak melakukan short di CMEX sebagaimana seharusnya. Sebaliknya, ia juga mengambil posisi long dengan nilai yang sama di Inmex. Ada transaksi gelap yang dia sembunyikan di APA yang sebelum akun error yang bernomor 8888. Dia belakangan juga diketahui menggunakan akun ini untuk mengeksekusi transaksi gelap lain di kontrak berjangka obligasi pemerintahan Jepang, Japanese Government Board atau JGB, dan transaksi opsi indeks Nikkei 225. Transaksi-transaksi tersebut begitu besar sehingga akhirnya menghancurkan Barings. Tidak itu saja, Lison juga melakukan transaksi gelap lain yang tidak kalah beresiko. Pada akhir Januari 1994, Lison mulai menjual opsi put dan call di Nikkei 225 Equity Index. Pada November dan Desember 1994, dia menjual 37 kontrak opsi put dan opsi call pada harga strike dan tenor yang sama. Sebagai penjual opsi, Lison menerima pembayaran yang disebut premi opsi. Dia melakukan premi penjual opsi di akun error bernomor 8888. Harga strike straddle yang diambil Lison bersekitar dari 18.500 ke 20. Maka dia berharap bahwa indeks Nikkei 225 terus berkisar di kisaran 19 sampai 20 agar nilai premi lebih besar dari kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemberi premi. Pada hari keempat terjadi 17 Januari 1995, indeks Nikkei 225 ditutup pada 19.350 poin. Seminggu kemudian, indeks turun menjadi 18.950 sehingga posisi straddle Lison mulai guncang. Opsi call yang dijual Lison mulai menurun nilainya sehingga tidak ada nilainya, dan ini berarti keuntungan bagi Lison, tetapi opsi put yang dia jual menjadi sangat bernilai bagi pembelinya. Apalagi ketika Nikkei terus turun, kerugian Lison di opsi put ini menjadi tidak terbatas dan sepenuhnya bergantung pada level Nikkei saat jatuh tempo. Sebaliknya, laba dan opsi call terbatas pada nilai premi yang diterima. Tapi gempa bumi Kobe menghancurkan strategi opsi Lison. Ketika Nikkei turun 1000 poin menjadi 17.950 pada 23 Januari 1995, Lison mencatatkan kerugian dari posisinya di kontrak berjangka dan berpotensi merugi besar dari menjual opsi put. Tak bisa baik lagi, Lison mencoba secara sendirian membalik arah sentimen negatif pada 20 Januari 1995. 3 hari setelah gempa bumi, Lison membeli 10.814 kontrak berjangka yang akan jatuh tempo pada Maret 1995. Tak ada yang tahu apakah dia membeli kontrak tersebut karena dia mengira pasar telah bereaksi berlebihan atas gempa bumi Kobe, atau karena dia ingin mendongkrak Nikkei untuk melindungi posisi long di dalam strategi straddle. Lison tidak melakukan hedge atas posisi opsinya sebelum gempa bumi. Pembelian kontrak berjangka indeks Nikkei 225 setelah gempa tidak dapat ditafsirkan sebagai bagian dari program hedging, karena kalau hedging dia akan menjual kontrak berjangka, bukan membeli. Dewan Pengawasan Bank yang dibentuk oleh Bank of England untuk melakukan investigasi hancurnya Barings Banks percaya bahwa alat yang digunakan Lison adalah cross trade. Cross trade adalah transaksi jual beli efek atau kontrak derivatif yang dilakukan di lantai bursa oleh satu pihak saja. Transaksi ini bisa dan boleh dilakukan jika satu anggota bursa menerima order beberapa nasabah untuk membeli dan menjual efek atau kontrak yang sama pada harga yang sama. Syaratnya, anggota bursa tersebut telah memasang harga bid dan offer secara terbuka dan tidak ada anggota bursa lain yang mengambil harga tersebut. Di CMEX, anggota bursa harus memasang bid dan offer 3 kali sebelum melakukan cross trade dan harus dieksekusi pada harga pasar. Pada bulan Februari 1995, auditor Barings Banks akhirnya menemukan penipuan yang dilakukan Lison ketika Lison pergi ke Kuala Lumpur. Bank of England pada pekan itu ingin membailout Barings Bank akan tetapi tidak berhasil.
Hingga pada akhirnya pada tanggal 26 Februari 1995, Barings Bank dinyatakan insolvent dan administrator yang ditunjuk mulai mengambil alih kendali Barings Group dan anak perusahaannya. Setelah semua dikalkulasi, aktivitas leasing ini mengakibatkan kerugian sebesar 1,4 miliar US dollar. Hal ini tentu membuat Barings Bank tidak dapat bertahan. Sehingga pada bulan Maret 1995, Barings Bank dibeli oleh ING Bank atau bisa kita katakan Inbank hanya dengan nilai 1 pound sterling. Akan tetapi kesepakatannya adalah Inbank juga akan menanggung utang yang dimiliki oleh Barings Bank. Pada tahun 2001, Inbank menjual operasi Inbank ke ABN AMRO dengan seharga 275 juta US dollar dan menjadikan Inbank sisanya menjadi divisi perbankan Eropa, sehingga yang hanya tersisa hanya divisi manajemen aset atau yang bisa disingkat BAM, Barings Asset Management. Pada Maret tahun 2005, BAM dipecah dan dijual oleh Inbank ke Mass Mutual yang membeli aktivitas manajemen, investasi, dan hak untuk menggunakan nama Barings Asset Management ke Northern Trust.